Cuy, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Ropika. Di video kali ini aku ingin jelasin ke kalian tentang 50 tema tentang tata kelola teknologi informasi yang sudah dijelaskan oleh YouTube-nya Profesor Ekoji Channel. Yang pertama ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk meningkatkan kinerja belajar siswa. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses di sumber daya teknologi. Teknologi pendidikan ini bersifat abstrak. Dalam hal ini, teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu dan melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi masalah, melaksanakan, menilai, mengelola pemecahan masalah yang mencakup aspek belajar manusia. Gitu teman-teman. Experiential learning adalah suatu proses mendapatkan kemampuan kompetensi skill dari melakukan sesuatu yang Anda tahu karena melakukan, jadi kita itu tahu karena melakukan, makanya dikatakan belajar dari pengalaman kita yang mengalami sendiri secara motorik, secara kognitif kita mengalami sendiri, sehingga dari situ kita belajar pengalaman itu menjadi bagian dari kita belajar. Konsepnya sangat sederhana, bagaimana kita sekarang bisa belajar melalui pengalaman. Tujuan dari belajar dari pengalaman ini adalah supaya kita belajar di mana kita membuat kesalahan, di mana kita harus mendapatkan konsekuensi dari itu, nanti bagaimana kita bisa memperbaikinya. Gitu teman-teman. Ketiga ada data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Biasanya pusat data juga berhubungan dengan satu daya redundan atau cadangan, pengontrol lingkungan dan mengamankan serta mencegah dari bahaya. Selain itu, salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database atau website. Di dalam data center terdapat ratusan atau ribuan server yang disusun pada rak yang ditata sedemikian rupa, pendingin, sistem satu cahaya, sistem keamanan, dan lain-lain yang diatur sedetail mungkin. Maka dari itu, hal yang harus kita perhatikan di data center ini adalah desain dan perencanaan yang matang yang harus mencakup aspek-aspek. Data center sekarang itu menjadi otak, pusat, tulang punggung dari seluruh memori yang ada di negara kita. War room and command center. Command center yang lebih dikenal istilah war room, situation room adalah sebuah tempat di mana dipakai untuk melakukan koordinasi secara virtual. Kenapa itu dihubungkan dengan berbagai situs yang bisa dilihat dalam satu ruangan? Karena awalnya itu dipakai oleh tentara waktu mereka ingin perang. Waktu itu dianggap sebagai situation room, teman-teman. Adapun maksud adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, di mana seorang pimpinan dapat memberikan komando memonitor berbagai mana hal yang terjadi di sana dalam tujuan pengambilan keputusan. Karena dari situ kita bisa terpusat melihat seluruh kendali dalam satu tempat yang mudah. Apa yang diharapkan dari sebuah forum atau command center atau situation room? Pertama itu harus kaya fungsi dan visualisasi. Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran.
merupakan istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pembelajaran dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru, seperti mengelola setiap aspek kursus, mulai pendaftaran siswa hingga penyimpanan hasil tes. Intinya, LMS merupakan tulang punggung sebagian besar aktivitas e-learning. LMS dibangun di berbagai umumnya PHP, Net, dan Java, dan mereka akan terhubung ke database seperti MySQL dan SQL Server. Dan ada banyak LMS di luar sana, baik komersial maupun open source. Online Collaborative Learning atau pembelajaran kolaboratif berbasis online merupakan solusi bagi siswa yang mempelajari suatu materi yang sulit dengan memanfaatkan keberagaman yang terdapat dalam lingkungan belajar, yakni dengan saling berbagi gagasan dengan teman sebayanya yang berbeda pandangan, sebagaimana oleh Staples di tahun 2007 dan Sato di tahun 2007 juga, bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan produk gagasan bersama di mana siswa mengajukan, menyimak, merespon gagasan satu sama lain, lalu membangun sebuah pemaknaan atau pemahaman melalui usaha bersama dalam keberagaman atau perbedaan. Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan keberagaman individu. IT audit atau audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Smart School atau sekolah pintar merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Penggunaan teknologi pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang membantu komunitas dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik. Dan pada dasarnya, penggunaan proses belajar dapat meningkatkan kinerja dengan membuat penggunaan dan pengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi secara artificial intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum membuat keputusan. Digital mindset, the key to transform your organization. Digital mindset ini berbeda dengan digitalisasi. Digital mindset berbeda dengan sekedar melakukan otomatisasi, apalagi dengan yang sering dikatakan komputerisasi, melainkan sikap perilaku yang memungkinkan orang dan organisasi untuk memahami suatu peluang. Bagaimana melakukan perubahan mindset menjadi digital mindset? Masa seperti ini manusia harus cepat dalam mengambil keputusan dengan ketepatan pemecahan masalah yang tinggi. Tapi bagaimana manusia dapat berkolaborasi satu dengan yang lainnya, yaitu menyatukan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk dapat menghasilkan suatu produk atau kegiatan. Tentunya networking yang akan dihasilkan pun akan baik pada era saat ini. Digital transformation. Toward an agile enterprise, digital transformation atau transformasi digital adalah suatu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau korporasi mengandung perlu melakukan transformasi. Yang pertama, teknologi berkembang pesat merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan bertransaksi. Yang kedua, beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Yang ketiga, produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, cryptocurrency, dan sebagainya itu ditawarkan oleh para kompetitor bisnis. Yang keempat, generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Agile Enterprise. Agile Enterprise itu adalah sebuah perusahaan yang mampu secara cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. Perusahaan yang ditangkas dan lincah dan yang dalam menghadapi berbagai perubahan zaman itu kuncinya adalah kecepatan. Kalau dikatakan mampu berubah dan tidak cepat itu namanya sudah terlambat. Oleh karena itu kecepatan menjadi kunci. Alasan perlu agile adalah tuntutan pelanggan yang sangat tinggi, kompetitor yang menawarkan produk dan layanan baru, fenomena disrupsi bisnis di segala ini, dan keempat, keinginan pelanggan akan berbagi polu baru. Data mining. Data mining atau penggalian data adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga pemanfaatan teknologi artificial intelligence. Fungsi utama dari data mining ini adalah ada dua macam, fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Fungsi deskriptif dalam data mining adalah sebuah fungsi memahami lebih jauh tentang data yang diamati, sedangkan fungsi data prediktif itu adalah bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. MOOC yaitu singkatan dari Massive Open Online Course, adalah salah satu bentuk teranyar dari pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau Information and Communication Technology. Atau bisa juga MOOC diartikan sebagai sebuah bentuk pendidikan yang memiliki beberapa karakteristik, memiliki titik awal dan akhir, menekankan pada materi dalam bidang atau topik tertentu yang disertai seperangkat penugasan dan penilaian tertentu, disajikan secara daring, bebas biaya, dan tidak membutuhkan proses administrasi. Computer Emergency Response Team. CERS atau Computer Emergency Response Team adalah tim koordinasi teknis terkait dengan insiden di internet di seluruh dunia. Selanjutnya tim ini disempurnakan lagi lewat RFC 2350 dengan nama CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. CERT atau CSIRT itu di setiap negara dibangun oleh komunitas, walaupun ada juga yang didukung oleh pemerintah, sebagai contoh KRCERT Korea Selatan, JPCERT itu Jepang, dan AUSCERT itu Australia. Perlu juga disadari bahwa CERT atau CSIRT ini di tiap negara memiliki beragam kewenangan pekerjaan dan konstituen yang digarap. Cyber Power. Cyber Power menjelaskan cyber sebagai salah satu bentuk possession state power yang dimiliki oleh negara. Cyber Power adalah bagaimana cyber merupakan power negara dalam bentuk cyber, tapi juga dapat digunakan bersama dalam bentuk power negara yang lainnya, terutama dalam konteks penjelasan soft and hard power. Leasing menjelaskan bahwa cyber power adalah konsep yang menjelaskan kapabilitas suatu negara untuk dapat melakukan aksi atau memiliki pengaruh dalam cyberspace.
Cyber power kemudian menjadi alat bagi negara untuk menjelaskan cyber warfare. UI atau UX, User Interface, UI atau desain antarmuka adalah desain antarmuka untuk mesin dan perangkat lunak seperti komputer, peralatan rumah tangga, peralatan mobile, dan perangkat elektronik lainnya, dengan fokus dan memaksimalkan pengalaman si pengguna. User experience atau UX adalah proses peningkatan kepuasan penggunaan aplikasi dan pengunjung website dalam meningkatkan dalam meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Metode Scrum. Asal dari Scrum itu yang artinya berkumpul rame-rame untuk kerjasama secara dekat untuk tujuan objektif tertentu. Suatu kerangka metode yang dapat menjadi panduan bagi mereka yang ingin beradaptasi secara cepat terhadap perubahan zaman, terutama dalam menyelesaikan masalah, membuat produk dan layanan, mencari solusi yang inovatif. Sejarah Scrum itu ada Agile Process Framework, itu untuk mengelola pekerjaan yang relatif kompleks. Dan itu metode Scrum ini awalnya digunakan oleh para software developer untuk menghadapi permintaan user yang berubah-ubah. Dan cara kerja Scrum ini berdasarkan prinsip itu yang tercantum dalam Agile Manifesto. IT Governance. Dipandang dari sudut akademik, apa sih governance itu? 95% adalah tata kelola, tetapi dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya manajemen. Henderson dan Penkataraman itu di tahun 1993 mengemukakan pendapat bahwa pemilihan model untuk pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan penggunaan sumber daya IT. Dan Jeffrey Luhmann itu IT governance itu adalah bagaimana tingkatan otoritas pengambilan keputusan terkait dengan IT yang didefinisikan dan di-sharing among manajemen dan bagaimana proses organization. Sambarmurti dan Jemut itu di tahun 1999 sampai 2000 mengemukakan pendapat juga bahwa IT government itulah pola otoritas terkait dengan aktivitas IT, dan di tahun 2000 mereka mengemukakan pendapat lagi itu bahwa pengambilan keputusan korporasi terkait dengan pemanfaatan aktivitas IT yang utama atau core IT activities. Cyberwar itu menggunakan komputer dan internet untuk melakukan peperangan di dunia maya. Di dunia yang misalnya di dunia itu mengirimkan paket-paket yang bermacam-macam. Contohnya itu seperti di Dubai, yang menggunakan set up a security center karena diserang secara bertubi-tubi dari berbagai pihak. Karena yang kita tahu ya, kalau Dubai itu sedang berkembang dan ingin menjadi sebuah negara yang ultramodern. Dan pada saat itu yang bersamaan di Dubai itu diserang, makanya mereka menggunakan setup security center. S-learning. S itu bisa singkatan dari smart atau seamless. Sebelumnya S-learning itu ada M-learning. M itu mobile, U-learning, T-learning. Dan ini ada S-learning S-learning ini itu memberikan roh dari semua teknologi yang ada. S-learning yang menekankan bahwa S-learning ini adalah penjembatanan semua learning yang ada dan formal, informal, individual, dan fisikal, yaitu setiap tarikan napas itu adalah manusia belajar. Kemampuan kita berada itu adalah belajar. Karena pengalaman Profesor Ekoji itu susah mengenalkan learning di mahasiswa, dan pada masa pandemik ini kita disuruh menyesuaikan belajar, dan belajar menjadi mudah dengan adanya learning ini. Software engineering adalah proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui penggunaan bahasa pemrograman. Secara garis besar, software engineering bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak,
Berbeda dengan pemrograman sederhana atau software engineering digunakan untuk sistem aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Umumnya proses ini digunakan untuk kebutuhan bisnis dan organisasi. Perpustakaan di masa depan. Nah, itu bukan lagi hanya tempat untuk meminjam buku, mengambilkan buku. Perpustakaan menjadi tempat yang didatangi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud adalah diskusi, workshop, pertemuan komunitas, dan pengembangan kreativitas dan lain-lain sebagainya. Perpustakaan pada masa depan ini lebih mengutamakan ruangan yang nyaman dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Konsep yang dikembangkan adalah mendekatkan perpustakaan dan dengan masyarakat dengan cara memberikan fasilitas tempat yang berbagai sumber daya untuk memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Problem based learning adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan menyediakan siswa PBL. PBL membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri. Keterampilan penyelidikan dan keterampilan mengatasi masalah serta perilaku dan keterampilan yang sesuai dengan orang dewasa. Playpad Classroom adalah pembelajaran model terbalik di abad 21. Playpad Classroom merupakan inovasi pembelajaran di mana peserta didik mempelajari konten di luar kelas atau di rumah secara mandiri. Kemudian melakukan diskusi atau active learning di kelas. Computer Mediated Communication atau CMC. CMC itu adalah mengirim pesan melalui aplikasi chat, berbalas pesan di forum daring dan berteman di media sosial. Adalah contoh sederhana dari CMC. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan panduan komputer ini sebenarnya sudah ada sejak masa Perang Dunia Kedua. Bersamaan dengan ditemukannya komputer digital pada awal tahun 1960, saat itu komputer hanya digunakan untuk mengirim data dan memproses informasi. Baru tahun 1990 muncul internet yang menjadikan penjembatanan komunikasi. Enterprise Resources Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP menstandardisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Enterprise Architecture atau IE. IE adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perencanaan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Seorang IE menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi ini yang dapat direncanakan. IT Master Plan. IT Master Plan ini merupakan suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi perusahaan tersebut. IT Master Plan ini berisi strategi-strategi organisasi atau perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler dan penambah keunggulan yang kompetitif. Gamification itu bisa diringkas dengan adalah proses dengan menggunakan game thinking dan game mekanik untuk menjelaskan masalah yang paling penting. Yang paling penting itu adalah user gamification, adalah
pemanfaatan game-game elemen, pemikiran game, mekanika game di dalam lingkungan yang bukan game. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi orang dan terlibat oleh orang tersebut. Smart Campus atau kampus cerdas ini mengacu pada fasilitas-fasilitas kampus yang mendukung semua kegiatan sivitas akademika dalam melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi yang menggunakan teknologi informasi sebagai tulang punggung pendukungnya. Digital forensik ini adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk memodifikasi, mengoleksi, menganalisa, menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Digital forensik investigasi memiliki berbagai aplikasi. Yang paling umum itu adalah untuk mendukung atau menolak hipotesis sebelum pidana atau perdata. Sebagai bagian dari penemuan elektronik pengadilan proses gitu ya. Proses forensik ini yang khas meliputi kejang, forensik pencitraan atau akuisisi dan analisis media digital dan produksi laporan ke bukti yang dikumpulkan. Learning organization itu adalah organisasi yang terlatih dalam menciptakan, meraih, dan mengubah pengetahuan atau informasi yang memperbaiki sikapnya untuk mencerminkan pengetahuan dan pandangan baru. Menurut penulis, learning organization adalah sebuah organisasi yang menciptakan suasana penunjang dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi individu dan di dalamnya untuk belajar secara individu atau dan berkelompok. Kemudian mengaplikasikan hasil belajarnya dalam proses kemana maupun kegiatan organisasi. Cyber law ini adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace. Cyberspace law ya, yang ruang lingkupnya itu meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet dan elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau edutainment. Edutainment berasal dari kata education, yaitu pendidikan, dan entertainment yaitu hiburan. Jadi dapat disimpulkan bahwa edutainment ini merupakan proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antar muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan. Jadi seperti sejarah, misalnya nih kita sejarah itu kita nonton video. Jadi kita tidak bosan dengan mendengarkan sejarah tersebut saja, begitu teman-teman. Jadi ini ada juga netiquette. Netiquette ini merupakan etika dalam menggunakan internet. Jadi internet pun ada etikanya. Internet itu adalah sebagai komunitas yang diperlukan aturan yang dapat menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan-aturan ini menyangkut batasan dan cara terbaik dalam pemanfaatan fasilitas internet. Jadi kalau salah-salah melakukan internet itu juga ada etika berinternet gitu. Ada social engineering. Social engineering ini adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi atau rahasia penting dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Social engineering ini merupakan salah satu metode yang digunakan oleh hacker. Nah, ini biasa nih, social engineering ini biasa digunakan oleh para hacker
untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan cara meminta informasi itu langsung kepada korban atau pihak lain punya informasi tersebut. Itu kayak berita-berita tuh. Hati-hati ya berita hoax teman-teman. Konsep society 5.0. Konsep society 5.0 ini merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, itu manusia masih berada di era terbaru dan mengenal tulisan. Dan pada Society 2.0, itu adalah era pertanian di mana manusia sudah mulai mengenal dengan bercocok tanam. Lalu pada 3.0 itu sudah memasuki era industri. Dan pada 4.0 itu yang kita alami saat ini, yaitu manusia sudah mengenal komputer hingga internet dan juga penerapannya di kehidupan nyata. Jika Society 4.0 ini memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana untuk berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0 ini, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi yang berada di kemudian hari nanti. Deep learning. Deep learning menggunakan representasi yang sederhana. Jadi, deep learning ini adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiple layer untuk memberikan ketetapan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Big data dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan dan pelatihan, big data ini dianggap sebagai peluang baru untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan proses belajar peserta. Menggunakan big data dalam pendidikan bukan lagi fiksi dan telah dilakukan beberapa institusi. Dengan bantuan perangkat lunak yang menganalisis penekanan siswa untuk mengetahui perkembangan pembelajaran siswa, itu perangkat lunak ini mengumpulkan informasi dan perangkat yang digunakan siswa dan mengumpulkan nilai keterampilan belajar. Tujuan utama menggunakan big data pendidikan ini adalah untuk membantu para pendidik merumuskan strategi pengajaran dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari para peserta untuk mengeksplorasi fungsi sebagai komponen dan sistem pembelajaran dan untuk menganalisis hasil belajar peserta didik. Melalui penambangan data, analisis pembelajaran dan sistem pengambilan keputusan linier, memberikan evaluasi sistematik, cerdas, dan dinamis yang secara sistematis. Melalui analitik, pembelajaran proses pendidikan dan pelatihan ini mampu meningkatkan efisiensi. Design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, penantang, asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Design thinking berputar di sekitar minat dan mendalam dalam pengembangan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk dan layanan. Smart cities. Apa itu smart city? Itu adalah kota pintar. Adalah suatu konsep pengembangan sebuah
kota dengan penerapan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Cyber security. Cyber security ini adalah teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer, program, dan data dari serangan kerusakan atau akses yang tidak sah. Cyber security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Kenyamanan komputer atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di setiap sistem yang berbasis informasi. Personal Learning Network itu yaitu singkatan dari Personal Learning Network atau Jaringan Pembelajaran Personal atau GPP. GPP ini luas, tetapi pengertian yang konsisten dari GPP adalah melibatkan jaringan atau sekelompok peserta yang terpercaya, yang berinteraksi dan belajar satu sama lain secara teratur. GPP ini adalah tempat untuk berkomunikasi dengan orang lain, berbagi sumber daya, membuat dan berbagi atau mengumpulkan informasi baru. GPP dapat berlangsung di berbagai lokasi seperti secara langsung dan melalui media aplikasi sosial seperti Twitter, Skype, di FaceTime, Facebook, like that, Line, blog, Instagram, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Konsep cloud computing. Cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan pemanfaatan media internet. Secara konsep, cloud computing berarti penyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi yang berbeda, atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita dengan menggunakan cloud computing. Anda bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun gitu. Cyber pedagogi. Cyber pedagogi secara harfiah adalah berarti seni pengetahuan pembimbing atau pemimpin atau pengajar anak. Dengan pengertian seperti itu dapat dikatakan bahwa cyber pedagogi ini merupakan metode cara yang digunakan untuk membimbing atau mengajar anak dengan bantuan teknologi. Dengan adanya cyber pedagogi diharapkan guru tidak lagi terpaku dengan mengajar secara konvensional di mana anak-anak mendengarkan penjelasan guru, melainkan sudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya dengan menggunakan e-learning, internet, dan sebagainya. UNESCO Competency Framework for Teacher. UNESCO Kompetensi Framework for Teacher ini atau ICT-CFT adalah suatu kerangka
kerja yang mencantumkan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau biasanya disebut dengan TIK. Nah, dalam kegiatan belajar, mengajar, dan praktek profesional guru itu bisa menggunakan yang tadi. Ubiquitous learning. Ubiquitous learning ini adalah pembelajaran di mana-mana dan didefinisikan sebagai lingkungan belajar sehari-hari yang didukung oleh komputer seluler dan tertanam serta jaringan nirkabel dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan peserta didik dengan konten dan interaksi kapanpun dan dimanapun, seperti yang dikatakan oleh Wang et al. Wang et al. Itu mengatakan yang tadi. Salah satu contoh pembelajaran di mana-mana adalah penggunaan komputer dan internet untuk mendistribusikan kursus online dan pembelajaran jarak jauh. Pada hari-hari awal pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dilakukan melalui surat menyurat. Multiple intelligence. Nah, multiple intelligence ini adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Ada 4 perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget, yaitu yang pertama ada sensori motor pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada praoperasional pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada operasional konkret pada anak usia 7 sampai 12 tahun dan yang keempat ada operasional formal pada anak usia lebih dari 12 tahun. Collaborative and comparative learning Panitz di tahun 1987 mendefinisikan belajar yang kolaboratif itu sebagai falsafah tentang tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Para pelajar bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan kepada mereka. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan dukungan tetapi tidak menyetir kelompok ke arah yang sudah disiapkan sebelumnya. Bentuk-bentuk per-asesmen ini atau penilaian sama murid ya, digunakan untuk menilai hasil proses. Sedangkan belajar kooperatif ini, cooperative learning adalah konsep belajar yang lebih luas, meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang didampingi oleh guru dan diarahkan oleh guru. Oke, sampai situ saja yang bisa saya jelaskan 50 tema tentang tata kelola teknologi informasi yang sudah dijelaskan oleh channel